Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin jamaah salat maghrib yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bersolawat kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, semoga kepada kita semua insyaallah. Hadirin rahimakumullah, tema kita pada malam hari ini tema yang sebenarnya saya angkat atau saya ambil berkaitan dengan tema hijrah, ya. Tema hijrah bertepatan dengan bulan Muharram, ya. Dan tapi karena kemarin kita masih menyelesaikan pembahasan serial, ya, Keluarga Sakinah, maka tema itu terpending dan alhamdulillah kita sudah bisa menyelesaikan serial Keluarga Sakinah, kurang atau lebihnya tentu, ya. Semoga Allah senantiasa menjadikan ilmu yang kita dapatkan senantiasa bermanfaat insyaallah. Teman-teman sekalian, tema yang sekarang adalah pemuda itu banyakin peran, bukan baperan, ya. Tentu untuk memiliki banyak peran, ya, banyak kontribusi, bukanlah sesuatu yang mudah, ya. Bukan sesuatu yang mudah. Akan tapi hal itu bukan tidak mungkin bagi siapapun. Bukan tidak mungkin bagi siapapun. Kenapa? Karena memang sifat pemuda itu atau sifat anak muda itu memang penuh dengan semangat. Seperti nama kelompok anak muda Hamas ini atau anak muda Shiratal Mustaqim ini yang menggunakan nama Hamas. Hamas itu artinya semangat. Kalau tidak diakronimkan, ya. Jadi artinya semangat dia, sesuatu yang melahirkan banyak peran lah, kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa punya banyak peran dalam kehidupan kita di masa-masa usia yang kita miliki sekarang? Karena memang masa muda ini ternyata masa yang jumlah waktunya jauh lebih panjang, teman-teman. Kalau kita mau hitung itu dibandingkan masa akhir kehidupan kita. Ya, kalau kita hitung saja berdasarkan usia dari 0 misalkan, ya, sampai masa belajar itu selesai, kita sebut dengan masa wajib belajar di Indonesia, itu sampai sekitar usia 9 tahun, dan kalau ditambah 3 tahun sekitar 12 tahun berarti SMP. Setelah itu udah masuk usia pemuda sebenarnya, ya. Berarti setelah usia sekitar 15, atau kalau secara secara kontribusi politik dimulai sejak 17 tahun kita bisa nyoblos misalkan, dari 17 sampai 40 misalkan, ya, itu udah luar biasa panjang tuh. Berapa waktunya tuh? 17 sampai usia 40. Berapa? 23 tahun, itu luar biasa. Waktu yang gak sebentar. 20 tahun lebih. Dan ternyata usia 40 pun masih bisa dibilang pemuda. Bahkan Rasulullah SAW itu ketika mendapatkan, ya, tanggung jawab risalah sebagai seorang Rasul itu di usia 40. Dan ternyata usia 40 ini adalah usia di mana kita bisa baik atau buruk di akhir kehidupan kita.
Kalau di atas 40 kita atau di usia 40 tidak ada kematangan secara personal, secara individual, ya, tidak ada kematangan secara bahkan secara keuangan, bisa jadi usia setelahnya akan berantakan. Ya, jadi orang bisa dihitung berhasil atau tidak, dia matang atau tidak, dia bukan saja secara pribadi, tapi bahkan ya dari sisi-sisi yang lain, warganya mapan, hubungan suami istrinya baik, ya, dia punya kebaikan dalam sisi kedekatan sama Tuhan misalkan. Kalau 40 saja tidak berhasil, maka kata para ulama, kesananya akan berantakan terus sampai dia mati. Nah, oleh sebab itu, ya, itu semua bergantung dari masa muda kita. Ya, oleh sebab itu, jangan sampai di masa muda ini kita hanya bisa untuk diam, nggak punya kontribusi, sibuk dengan diri sendiri saja, nggak punya kontribusi keumatan misalkan. Itu buat apa kita hidup? Hanya mikirin kerja, untuk apa? Ya. Ya. Kalau kata Buya Hamka, monyet pun bisa kerja. Kalau kita hanya berpikir itu saja tanpa berpikir peran-peran keumatan yang ternyata itu nanti membuat kita bisa hidup atau tidak setelah kita mati. Jadi kata Al-Quran begini, ada orang mati, tapi ternyata dia nggak disebut mati. Kenapa? Karena semasa mudanya penuh dengan peran-peran keumatan. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, kata Allah. Jangan kau katakan orang yang mati dalam perang itu, mereka mati. Sesungguhnya mereka hidup. Makanya orang-orang yang punya peran, sampai nama jalan pun pakai nama dia. Tapi orang yang nggak punya peran, bahkan sampah di masyarakat, meninggalnya pun di alhamdulillahin sama masyarakat. Gitu ya. Jadi sekarang ini yang harus kita pikirkan, apa peran kita. Ya. Oleh sebab itu, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah, agar kita punya peran, itu yang perlu dikuatkan apa? Yang perlu dikuatkan adalah iman kita. Kokohkan iman kita. Ya. Kalau kita lihat surat Al-Kahfi misalkan ayat ke-13 sampai 14, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Warabatna 'ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha. Laqad qulna idza syatata. Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenar-benarnya. Siapa itu? Ashabul Kahfi. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk, dan kami teguhkan hati mereka kepada mereka ketika mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi, bukan Tuhan-Tuhan dinar ya, bukan Tuhan-Tuhan uang, tapi Tuhan kami adalah Allah langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Jadi kalau kita mau punya peran, gak gampang baperan, kuatin iman kita. Tanda orang gampang baperan itu adalah apa? Karena dia gak kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia itu berpikirnya hanya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun peran yang kalau misalkan dia melakukan apapun, tidak ada tepuk tangan sekalipun, dia gak ada masalah. Karena tujuan dia berbuat hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuatin iman kita. Coba apa yang dilakukan oleh Ashabul Kahfi? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurung mereka dalam satu tempat yang kita sebut dengan goa, dan mereka menjaga keimanan mereka. Kita perlu untuk itu. Nggak bisa kemudian kita larut dengan masyarakat, di mana masyarakat itu rusak. Kalau kita bisa melakukan satu perubahan di masyarakat, itu nggak ada masalah. Tapi kebanyakan kita terbawa oleh masyarakat. Bukan yakhtalitun, walakin yatamayyazun. Bukan kita tuh kemudian bergabung sama mereka, kemudian kita memberikan warna kepada mereka. Yang ada kita terwarnai. Maka yang kita bisa ambil pelajaran adalah dari Ashabul Kahfi. Nggak apa-apa kita berpaling dari masyarakat yang sudah rusak luar biasa itu. Yang penting untuk menjaga keimanan kita, biar iman kita kokoh terus. Sehingga kita mampu berperan dalam kehidupan. Tapi kalau kita nggak menyelamatkan iman kita, bagaimana mungkin kita bisa berperan? Yang ada menjadi agen perusak, bukan agen perubahan. Itu yang pertama. Ya, jadi kuatkan terus, jaga terus keimanan kita, biar kokoh iman kita. Ya, nggak apa-apa dibilang orang nggak gaul, nggak penting itu omongan-omongan masyarakat terhadap kita.
Yang penting nanti 10 tahun yang akan datang kita bisa berbuat apa untuk mereka. Itu orang-orang yang mau melakukan perubahan. Gak penting apa kata orang sekarang, tapi yang paling penting adalah 10-20 tahun yang akan datang orang akan berkata apa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah rahimakumullah, kalau kita mau punya sifat peran atau kita mau punya peran dalam masyarakat kita, itu yang harus dikuatkan adalah apa? Kontribusinya. Dan itu ternyata adalah sifat dari iman. Makanya orang gampang berbuat sesuatu dengan masjid misalkan, atau orang bisa datang ke masjid, itu nggak sekedar orang bisa datang tanpa sebuah upaya untuk memupuk sebuah keimanan. Makanya Al-Quran mengatakan begini, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir, dan seterusnya. Sesungguhnya hanya orang yang beriman saja yang bisa memakmurkan masjid. Nggak punya iman susah teman-teman. Ya, dikasih iming-iming apapun nggak bisa. Dikasih iming-iming dunia sekalipun misalkan, kalau memang tidak ada iman nggak akan pernah datang. Dan itu buah dari keimanan kita. Dan orang bisa melakukan upaya untuk memakmurkan masjid, itu pun karena keimanan. Dia di sini disebutkan dalam ayat yang lain surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah ulaika humus shadiqun. Orang yang nggak ragu-ragu mengeluarkan apa yang dia miliki, harta, tenaga, pikiran, dan lain sebagainya, ternyata itu bermula dari keimanan yang kokoh. Dia nggak takut uangnya habis karena yakin pasti ada ganti. Dia nggak takut tenaganya habis karena pasti Allah ganti. Dia nggak takut waktunya akan habis, pasti Allah akan ganti. Tapi kalau kita selalu berpikir apa yang aku dapatkan ketika aku melakukan sesuatu, namanya kita masih berpikir ya kepada Allah dengan cara-cara yang transaksional itu. Yang kedua teman-teman, jadi lakukan sebisa kita. Apa yang kita miliki. Bisanya berperan dalam media silahkan. Bisanya berperan dalam apa silahkan. Bisanya apa kalau perlu bertanya apa yang saya harus lakukan untuk berperan dalam umat ini. Bukan menunggu, datang kalau perlu. Itu orang yang berpikir bagaimana cara dia punya peran. Apa yang saya harus lakukan? Bagaimana caranya jumlah jamaah semakin banyak? Itu kita pikirkan sama-sama. Biar masjid semakin makmur. Biar makin banyak orang yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak orang yang benar, makin banyak dapat pahala. Semakin banyak orang yang datang dan dia makan dari makanan yang dimasak oleh teman-teman di atas, semakin banyak orang yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin kalian ajak orang untuk datang, semakin banyak pahala yang akan diperoleh. Apa yang bisa kita lakukan? Bukan masalah sedikit kabur, masalah sedikit kabur, masalah sedikit kabur. Nggak akan benar cara beragama kita seperti itu. Apa yang kita bisa lakukan? Ya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian seorang pemuda yang dia yang nggak baperan lah bahasa kita ya, tapi lebih berpikir bagaimana dia bisa berperan. Maka isi waktu untuk ilmu. Nggak bisa kita berkontribusi apapun kalau kita nggak punya ilmunya. Nggak bisa jenengan pegang media kalau nggak tahu caranya. Nggak bisa jenengan bikin poster kalau nggak tahu caranya. Apa yang harus saya lakukan? Sehingga saya punya peran. Kasih ilmu dalam otak kita. Ya. Makanya Al-Quran mengatakan, ya, orang-orang berilmu saja yang kemudian akan mendapatkan derajat yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i pernah mengatakan begini teman-teman sekalian, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Idza lam yakuna la tibaran li dzatihi wa man fatahu ta'lim waqtu syababihi fakabbir alaihi arba'an li wafatihi. Kata Imam Syafi'i, demi Allah, kehidupan seorang pemuda hanya dengan ilmu dan ketakwaan. Jika tidak ada keduanya, maka tunggulah kehancuran. Barang siapa yang kehilangan kesempatan untuk belajar di masa mudanya, maka takbirkanlah ia sebanyak 4 kali untuk kematiannya. Imam Syafi'i mengatakan demikian. Jadi orang kalau nggak ada ilmunya, orang kalau nggak bertakwa sama Allah, udah mati saja. Kira-kira begitu. Ini rahimakumullah. Saya mau gaya kayak pemuda nih, makanya berapi-api.
Selanjutnya, bagaimana kita biar nggak baperan? Ya. Tapi punya peran banyak. Maka cara yang efektif menurut para ulama, ya, cara yang paling efektif bahkan diabadikan dalam hadis Rasulullah SAW, bahwa mereka yang dekat dengan masjid itu, ya, dia senantiasa akan mendapatkan, ya, naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari kiamat panas yang begitu luar biasanya, panas yang luar biasanya dirasakan oleh semua manusia misalkan, tapi mereka yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak merasakan hal itu. Ketika keringat berkucuran sampai membanjiri bagaikan lautan, orang semuanya ketakutan karena hari kiamat itu, ya. Tapi orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia nggak merasakan hal itu. Kenapa? Syabun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang pemuda yang hatinya terpaut dengan masjid. Makanya kata para ulama, kalau mau meraih ketakwaan secara efektif, dekat dengan masjid. Sebab semua ibadah yang dilakukan di masjid itu pahalanya berlipat-lipat. Jalannya ke majelis ilmu, salatnya berjamaah 20 rakaat. Ya, subuhnya dapat keberkahan. Ya, salat sebelum subuhnya saja bagaikan langit dan bumi pahalanya. Salat subuhnya apalagi. Semua yang dilakukan berhubungan dengan masjid, kata Al-Quran, barokna haulah, akan diberikan keberkahan baginya. Itu yang selanjutnya, teman-teman sekalian, ya, maka masa muda ini sekali lagi isi dengan karya, isi dengan peran. Apa yang bisa kita lakukan? Gak usah mengecilkan peran sekecil apapun. Yang penting tidak berdosa. Jadi banyakin karya bukan banyakin dosa. Habis waktu kita, gak ada manfaatnya buat apa? Ya, ada sebuah kalimat dari seorang filosof, dia pernah mengatakan, al-an fahimtu ma'na aqlamar rasasi lil atfali wa aqlamal hibri lil kibari li anna akhta'al kibari latuh ala, tenang menjadi rizki, tenang keluarganya, berkah hidupnya dan seterusnya. Dia penuh dengan dosa, selalu produktif melakukan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak bisa, habis masa muda kita, bisa jadi kita mati dalam keadaan itu. Karena kata para ulama, bisa saja kita mati dalam keadaan di mana kita melakukan hal itu. Al-insanu ala tariqihi. Kalau kita biasa melakukan satu kemaksiatan, bisa jadi Allah cabut dalam keadaan kemaksiatan itu. Dan berapa banyak orang yang meninggal dalam keadaan kebaikan karena kebaikan yang dilakukan terus-menerus oleh dia. Banyak itu. Lagi sholat meninggal. Ternyata orang tersebut biasa sholat. Ada orang yang meninggal di depan pintu masuk masjid, ternyata dia selama hidupnya menjaga sholat 5 waktu. Sekarang kita mau meninggal dalam keadaan apa? Apakah kita mau dikenang sebagai anak-anak muda yang meninggal atau dikenang sebagai dulu dia hidup tukang ini, A, B, C, D, dan sebagainya, yang itu adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu tidak. Maka berkarya bukan berdosa. Hadirin rahimakumullah, saya nggak banyak menyampaikan karena saya menahan lapar. Ya. Oleh sebab itu jangan menunggu tua teman-teman untuk berkontribusi. Rasulullah pernah mengatakan ada 5 hal yang harus kita perhatikan sebelum datang yang 5. Salah satunya adalah syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Teman-teman, kalau nanti sudah tua, udah banyak yang diangkat sama Allah kesehatan kita. Bukan karena faktor kita sudah nggak mampu lagi melakukan hal tersebut. Memang itu sudah sunatullah. Sebelum nanti itu diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sia-siakan. Jangan terlalu banyak bergadang, nggak ada manfaatnya misalkan. Anak muda sekarang banyak yang kena cuci darah kok. Kesehatannya nggak dijaga dengan baik, makanan semaunya misalkan. Dan seterusnya. Hidupnya hanya sebentar dan itu diisi dengan sakit dan sakit. Bukan manfaat. Kalaupun kita harus dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berharap bukan dalam keadaan yang membuat orang lain ya repotkan atau tersibukkan dengan keadaan kita. Apa ada orang meninggal dengan mudahnya, ya, baru saja ngobrol dengan kita bersama, misalkan, ya, tiba-tiba 1 jam kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa lalunya ternyata orang-orang sekitarnya cerita, ini orang baik sekali.
lisannya dijaga dan seterusnya, meninggalnya pun dengan mudah, ya, jemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hidupnya bisa jadi dia selalu menjadi masalah buat orang lain, susah juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dipanggil pun bisa jadi dia dengan menyusahkan orang-orang di sekitar. Nauzubillah. Rahimakumullah. Kata seorang ulama, Mustafa Al-Ghulaibi mengatakan, syubbanul yaum rijal ghad. Inna fi yadikum amrul ummah wa fi aqdamikum khiyatuha. Ya. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Jangan bisa mengatakan apa yang paling baik kita katakan di masa depan nanti. Apakah ini adalah karena ayahku atau ini karena aku? Apa yang mau kita katakan? Harus yang kita katakan dengan kebanggaan, ini adalah peranku. Itulah seorang pemuda. Aku yang punya peran. Bukan karena ayahku. Bukan karena orang lain misalkan. Tapi itu karena kontribusi kita sendiri. Hadirin rahimakumullah. Terakhir, ada satu cerita. Ada 4 orang anak, 3-nya bersaudara. Itu ngobrol di pinggiran Ka'bah. Ya, mereka para tabi'in. Urwah bin Zubair, Abdullah bin Zubair, Mus'ab bin Zubair, dan Abdullah Malik bin Marwan. Mereka ngobrol-ngobrol. Ngobrolin apa? Ngobrolin tentang cita-cita mereka di masa depan. Ya. Ada yang dia bercerita, saya mau jadi seorang ulama. Ada yang bercita-cita, saya menjadi seorang khalifah. Ya. Ada yang bercita-cita, ya, ini dan itu dan sebagainya. Nah, ketika mereka ngobrol bersama mereka itu, ya, yang diobrolkan tentang masa depan dan itu sifatnya kontribusi untuk masyarakat atau kontribusi untuk umat. Qadarullah teman-teman, itu semua jadi kenyataan. Maka apa yang akan kita lakukan di masa depan itu tergantung apa yang kita pikirkan. Maka cita-cita kita harus besar, harus tinggi. Ya. Belajar dari mereka. Abdullah bin Zubair, ya, dia punya cita-cita menguasai Hijaz dan dia menjadi khalifah. Hijaz itu sekarang Madinah. Mus'ab bin Zubair bercita-cita menguasai 2 wilayah Irak dan itu tercapai. Abdullah Malik bin Marwan menjadi penguasa seluruh dunia dan itu pun tercapai. Khalifah setelah Muawiyah. Dan terakhir Urwah bin Zubair, dia bercita-cita menjadi seorang alim atau orang yang memiliki ilmu dan akhirnya jadi seorang ulama. Jenengan cita-citanya apa? Yang itu sifatnya keumatan, bermanfaat, karena khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian itu yang bermanfaat. Makanya saya bilang tadi, kalau jenengan tiap hari pikirnya cuma kerja, nggak berpikir untuk apa saya depan ini. Jangan-jangan nanti ketika meninggal pun nggak ada orang yang peduli terhadap kita. Walaupun kita juga nggak bisa mengatakan bahwa ya 100% ukuran orang yang dia masa akhir hidupnya itu banyak orang yang menyolatkan itu adalah kontribusi dia di masa hidupnya. Walaupun ada ulama yang mengatakan demikian. Dan kita bisa lihat itu misalkan. Orang-orang yang akhir hidupnya subhanallah. Yang takziah pun gak habis-habis. Yang mendoakan pun gak habis-habis. Berarti berapa banyak orang yang mendapatkan kebaikan dari orang itu. Hadirin rahimakumullah. Mari sama-sama kita isi masa muda kita. Saya pun masih muda. Merasa masih muda sampai hari ini. Semoga bisa bermanfaat terus. Insya Allah mulai besok pagi ya, sampai beberapa pertemuan saya akan membahas satu tema serial juga. Ya. Ini serialnya fikih minoritas ya, masalah fikih yang banyak dihadapi oleh teman-teman di negara-negara minoritas. Maksud negara minoritas itu adalah negara yang
muslimnya minoritas ya. Nanti insya Allah kita mulai nanti pagi dari mukaddimah terlebih dahulu, mukaddimah minoritas, baru nanti kita bahas secara berseri karena ada beberapa pertanyaan yang sampai ke saya tapi belum bisa saya jawab. Insya Allah saya berazam semoga akhir tahun ini bisa di sebuah buku kedua saya ya. Dan semoga ini bisa bermanfaat dan 100% jika tidak kolaborasi, tadinya niatnya berkolaborasi dengan Ustaz Syihab, tapi kalau ternyata qadarullah tidak, berarti 100% ini buat pesantren. Tapi kalau berkolaborasi bisa jadi 50-50. 50% buat pesantren, 50 buat penulis yang lain. Ya, insya Allah ya, atas izin Allah. Ya, tidak lain dan tidak bukan karena saya ulama, bukan berarti saya penulis. Pikiran saya sederhana saja, semoga ada manfaat yang bisa diambil oleh teman-teman sepulang saya ke Indonesia. Dan ini lagi adalah bentuk niat kemanfaatan saja. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya niat memang tidak banyak menyampaikan materi pada malam hari ini. Ya, sekitar 40 menit, tidak salah. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Allahumma afiq wa akhir tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustaz Nurdin yang telah memberikan pembahasannya tentang semoga yang peran bukan peran. Semoga kita semua dapat benar-benar mengambil hikmah pelajaran dari beliau. Insyaallah. Barangkali untuk teman-teman ada yang Silakan. Ada yang mau bertanya silakan. 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 Jam 9 kita selesai. Selamat. Bagaimana supaya tetap semangat ibadah kapanpun dimanapun. Baik. Ya teman-teman sekalian, kita bisa taat itu juga ujian. Nggak taat apalagi. Ya. Kalau misalkan kita berharap ada kemudahan saja yang kita peroleh, apalagi saat jauh dari kebaikan, katakan seperti itu. Rumah itu kan jadi baik atau tidak, sifatnya tergantung rumah itu. Tapi kalau masjid sifatnya memang sudah baik. Iya kan? Sifat masjid memang sudah baik. Nggak mungkin masjid itu tidak ada kebaikan. Maka disebut Baitullah, rumah Allah. Tapi kalau rumah itu sangat netral dia. Tergantung siapa yang mengisi. Ya. Maka baik tidak rumah itu tergantung kita. Kalau kebaikan di tempat yang lain, misalkan masjid, atau kita melakukan kebaikan di masjid, selalu terstimulus untuk melakukan itu. Karena tempatnya mendukung. Makanya penting sekali kita ya berupaya untuk mencari tempat yang bisa mendukung kebaikan buat kita, menjaga iman kita, menjaga ketakwaan kita. Karena tempat-tempat lain itu nggak semudah di masjid. Saya bilang begitu, nggak semudah di masjid. Ya. Dan terus kita sadari bahwa barometer ataupun tolak ukur kita itu punya kemampuan atau punya ya namanya mungkin kita bisa bilang ya orang itu sudah imun terhadap kebaikan, terus konstan dia melakukan kebaikan itu refleks. Itu kan butuh waktu teman-teman. Butuh pembiasaan. Butuh tirakat. Terus dilakukan. Ya. Misalkan di rumah, jangan di rumah itu hanya sekedar tidur misalkan. Kata Rasulullah, ya, jadikanlah rumah-rumah Anda itu atau rumah kalian itu jangan seperti kuburan. Jadikanlah tempat
Sholat sunnah sebaik-baiknya itu adalah di rumah misalkan. Jangan semua ibadah kita lakukan di masjid. Yang berhubungan dengan ibadah masjid itu sendiri. Coba kita biasakan juga misalkan pulang ke rumah, kita sholat sunnahnya di rumah. Sebelum tidur kita kemudian sholat witir terlebih dahulu di rumah. Itu cara kita biar kita bisa baik walaupun tidak di masjid. Gitu. Baca Quran dulu sebelum tidur. Di antara sunnah sebelum tidur baca beberapa surat. Misalkan kalau bisa baca surat-surat yang agak panjang, Al-Mulk sebelum tidur itu luar biasa. Itu ada sunnahnya diajarkan oleh Rasulullah SAW. Biar kita kemudian tidak mendikotomi ketika di masjid baik, di rumah tidak baik. Dan kualitas tadi barometer keimanan ketakwaan kita sebenarnya saat kita dalam sendirian. Jadi orang itu dianggap bertakwa atau tidak, baik atau tidak, itu dilihat saat sendirian. Makanya saya pernah bercerita mungkin satu kisah. Ya. Pernah ada orang yang selama hidupnya itu dikenal baik. Baik sekali dia. Masyarakat mengenalnya baik karena memang kebaikan yang selalu diperlihatkan oleh dia. Tidak pernah dia memperlihatkan keburukan. Tapi uniknya orang ini adalah ketika sudah sampai rumah, pintu dikunci rapat-rapat dan kemudian dia minum khamar. Gak ada orang yang melihat satupun. Dan qadarullah dia meninggal dalam keadaan itu. Makanya kebaikan itu harus terus kita lakukan baik saat kita sirron atau alania. Baik sendiri ataupun saat bersama-sama dengan yang lain. Tapi kualitas kebaikan itu benar atau enggak menjadi kebiasaan kita, itu terlihat saat kita sendirian. Nah,